Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli, salah satu dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi keuangan 1. Hari ini kita akan membahas terkait dengan rekonsiliasi bank. Oke, kita lihat ya rekonsiliasi bank. Ya. Nah, rekonsiliasi bank sendiri itu fungsinya adalah untuk melakukan pencocokan data antara perusahaan dengan data perusahaan di akun perusahaan, di akun banknya dengan yang ada di akun bank itu sendiri gitu ya. Oke, poin-poin apa saja yang bisa kita cocokkan? Salah satunya kita lihat di sini. Ada jasa administrasi bank. Jasa administrasi bank ini biasanya langsung terrecord dalam rekening bank. Sehingga perusahaan biasanya akan lebih belakang atau akan terlambat untuk melakukan pencatatan, sehingga bisa terjadi perselisihan antara saldo perusahaan dengan saldo yang ada di bank, sehingga perlu adanya rekonsiliasi itu sendiri. Jasa administrasi bank itu misalnya biaya administrasi bank, kemudian misalnya lagi biaya pajak gitu ya, biasanya kan ada tuh di akhir periode kwitansi. Nah itu harus dilakukan rekonsiliasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan bunga dari bank, atau ya, kalau dia perusahaannya itu menyimpan uangnya adalah di bank syariah, biasanya basil atau bagi hasil yang didapatkan biasanya juga langsung tercatat dalam rekening korannya si bank, tapi di perusahaannya ini belum dicatat, sehingga terjadinya selisih pencatatan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cek kosong atau cek yang ditolak oleh pihak bank. Artinya adalah pihak perusahaan telah mengakui pendapatan dari cek yang diterima oleh nasabah atau dari pelanggan, namun ketika ditransfer ke pihak bank atau mau dicairkan dan dipindah bukukan ke bank, ternyata dananya kosong atau dananya belum ada, sehingga bank menolak cek tersebut dan akhirnya pihak perusahaan harus melakukan revisi atau merekonsiliasi bahwa kas yang tadi sudah masuk kemudian dibatalkan sehingga dilakukan penyesuaian. Kemudian yang selanjutnya adalah setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini dapat terjadi dikarenakan misalnya gini, perusahaan sudah menerima dalam bentuk uang tunai dan kemudian dicatat oleh perusahaan, namun pihak bank belum melakukan pencatatan sehingga terjadinya perbedaan saldo. Atau misalnya pihak perusahaan sudah menerima dalam bentuk cek gitu ya, sudah dicatat dalam pemasukan akun di perusahaan, akun bank perusahaan, namun cek tersebut belum jatuh tempo untuk cair ke rekening bank, sehingga bank sendiri belum menambahkan senominal saldo yang tadi ada di cek tersebut, sehingga terjadi selisih lagi. Yang selanjutnya adalah cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar ini adalah cek yang dikeluarkan oleh kita selaku perusahaan kepada misalnya supplier, kita bayar utang misalnya, namun cek tersebut oleh si pemegangnya belum dicairkan, sehingga terjadi selisih antara saldo yang ada di bank dengan pembukuan pencatatan di rekening banknya perusahaan. Jadi misalnya saya melakukan pengeluaran cek senilai 50 juta. 50 juta ini saya sudah keluarkan di akun rekening bank saya, tapi ternyata belum dicairkan atau belum dikurangkan dari pihak banknya, sehingga bank masih mencatat 50 juta itu sebagai ada uang di rekening kita, padahal kita sudah melakukan uang itu sebagai uang keluar gitu ya. Jadi cek yang masih beredar itu adalah cek yang sudah kita keluarkan namun belum cair uangnya, sehingga terjadi selisih antara rekening perusahaan dengan rekening bank. Kita lanjut ke contoh kasus. Kita lihat di sini, wah tulisannya besar-besar sekali ya. Semoga teman-teman bisa lihat nih ya. Oke, saya bantu bacakan. Kasus di sini adalah ada perusahaan PT LG dengan saldo perusahaan yaitu 356 juta pada akhir bulan Agustus 2019. Sementara untuk rekening korannya, di sini rekening koran Bank Mandiri, saldonya 345, ini udah terjadi selisih ya. Ada beberapa transaksi yang mungkin belum dicatat antara pihak bank juga dengan pihak perusahaan. 1. Ada penerimaan dari pelanggan yang langsung masuk ke dalam pencatatan bank senominal 30 juta.
dan cek dalam perjalanan 144 juta. Nah, oke, nomor 1 kita langsung lihat jawabannya dulu agar teman-teman bisa ngebandingin. Tadi saldo di perusahaan adalah 356 ya. Di sini 356, nolnya kita buang 3 untuk mempersingkat. Kemudian di pihak banknya 345. Nah, kemudian tadi ada penerimaan dari pelanggan yang masuk ke dalam pencatatan bank. Kalau uangnya udah masuk ke dalam pencatatannya pihak bank, berarti yang harus melakukan rekonsiliasi di sini adalah di saldo perusahaan. Di situ berarti menambah akun perusahaan senominal 30 juta. Oke, 30 jutanya bertambah di situ ya. Kemudian cek dalam perjalanan 144 juta. Cek dalam perjalanan. Oke, kalau cek dalam perjalanan artinya kita si perusahaan rekening di bank akun perusahaan itu sudah dikurangkan, tapi di pihak bank rekening banknya belum dikurangkan, sehingga di sini menjadi poin pengurang di bank yaitu cek yang belum disetorkan 144 juta. Oke, itu poin pertama. Soal yang selanjutnya adalah pendapatan bunga Bank Mandiri sebesar 200.000 belum dibukukan perusahaan dan biaya administrasi 500. Artinya ada biaya administrasi dan pendapatan yang belum kita catat tapi bank sudah mencatat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, bunga bank itu pendapatan bunga bank itu menambah 200.000 ya, di situ menambah 200.000. Kemudian di situ ada biaya administrasi yang dikurangkan ya, yang dikurangkan senominal 500.000 rupiah. Nah, di situ ada ya biaya administrasi dan juga bunga bank. Oke, yang selanjutnya ada cek yang ditolak oleh pihak bank. Cek tertolak. Kalau cek tertolak artinya pihak perusahaan sudah membuat penambahan namun tidak ada dana sehingga bank menolak. Berarti yang harus menyesuaikan adalah pihak perusahaan senominal 11.500.000 yaitu cek kosong. Berarti dikurangin karena tadi awalnya kita udah terima, seolah-olah kita sudah menerima, sudah kita tambahkan, tapi ternyata ceknya uangnya nggak ada, sehingga kita harus mengenolkan itu. Dan kita lakukan di pengurangan 11.500.000. Oke. Selanjutnya, soal yang selanjutnya adalah terjadinya kesalahan pencatatan atau penulisan pada saat penarikan uang bank yang dilakukan oleh perusahaan. Cek pembayaran utang senominal 24 juta dicatat oleh bagian keuangan senominal 23 juta. Kita mau ngeluarin uang 24 juta nih, kita udah ngeluarin ceknya 24 juta, tapi kita nyatatnya cuma 23, artinya kita kurang mencatat, harus dikurangkan lagi 1 juta. Sehingga di situ kesalahan mencatat mengurangi saldo pencatatan di rekening bank, di rekening akun perusahaan senominal 1 juta. Selanjutnya adalah beberapa cek yang masih dalam beredar. Kalau yang tadi yang 144 itu menambah ya, karena itu cek dalam perjalanan. Sorry tadi kayaknya agak sedikit koreksi. Cek dalam perjalanan itu adalah cek yang masuk yang belum dicatat oleh pihak bank. Kalau ini cek keluar. Kalau cek keluar itu berarti yang harus dikurangkan oleh pihak bank. Kita lihat di sini nominalnya ada 24 juta, 35 juta 900 dan 55 juta 900. Sehingga yang harus dikurangkan oleh perusahaan nominalnya adalah 115.800 di sisi banknya ya. Ingat di sisi banknya. Di situ ada cek yang belum dicairkan ada 3 ya. Sehingga setelah dihitung maka saldo antara rekonsiliasi si pihak bank dan juga pihak perusahaan sudah balance nih, nominalnya adalah 373.200 rupiah. Nah, setelah rekonsiliasi itu selesai dilakukan, kemudian maka perlu dilakukan jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya untuk yang pertama tadi adalah ada uang masuk dari pembayaran piutang yang harus dilakukan pencatatan di sisi buku perusahaan. Cash in banknya 30.200.000 ya, itu dihasilkan dari akun receivable-nya dikurangi 30 juta, kemudian interest revenue-nya 200.000 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada tadi cek kosong ya, cek kosong itu akun receivable-nya 11.500.000 karena tadi awalnya kita udah mengakui uang masuk, tapi ternyata kan bank menolak karena ceknya kosong, sehingga kita harus melakukan penyesuaian di jurnal penyesuaiannya yaitu akan receivable-nya didebitkan kembali senominal 11.500.000 terhadap cash in bank-nya 11.500.000. Dan yang selanjutnya adalah akun payable-nya
Yang tadi kurang catat ya, harusnya kan 24 juta tapi kita baru nyatat 23, sehingga kita harus catat lagi account payable-nya nominal 1 juta terhadap cash in bank-nya 1 juta. Dan yang terakhir adalah administrasi bank, yaitu senominal 500.000 terhadap cash in bank. Nah, itu adalah cara-cara kita mengerjakan rekonsiliasi ya. Semoga dengan pertemuan pertama ini teman-teman bisa semakin paham dan lebih paham lagi setelah dijelaskan dan juga dengan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.